Berikan nikmat, ya, nikmat yang paling berharga apa ya? Nikmat iman, ya, masih beriman kita pagi ini, Pak ya. Dan juga ya masih diberikan nikmat yang juga sangat berharga selain dari nikmat yang lain adalah nikmat amal soleh. Ya, karena kita saat ini masih beramal soleh gitu ya. Walaupun kalau kita tanya ke kebanyakan orang, katanya nikmat yang paling berharga itu adalah kesehatan, kata gitu ya. Ya. Tapi kalau kita lihat-lihat di dalam Al-Quran, nikmat iman dan amal soleh yang paling utama. Ya. Makanya kalau kita lihat di dalam surat Al-Asr itu, orang beruntung itu kan bukan orang sehat, Pak ya. Orang beruntung kata Allah yang pertama yang beriman kan. Yang kedua ya, kan kata Allah wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Ya, jadi kata Allah semua manusia, umum manusia itu adalah rugi kata Allah. Ya, kecuali siapa, Pak? Kecuali yang beriman. Yang kedua beramal soleh. Yang ketiga saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi nggak disebutkan oleh Allah di situ ya semua manusia rugi kecuali yang sehat misalnya ya. Karena banyak orang sehat tapi tak banyak amal soleh kan ya, bahkan sering beramal salah, Pak ya. Ya, jadi kita bersyukur pada hari ini, pagi ini masih menjadi orang yang beriman dan masih diberikan kekuatan untuk beramal soleh. Karena ya sholat berjamaah itu amal soleh, pengajian adalah amal soleh. Dan mudah-mudahan nanti di sisa hari ini kita diberikan juga oleh Allah untuk beramal soleh ya. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab ya, ayat-ayat ahkam. Kita baca insyaallah pada hari ini bab yang ke-10 yang terkait dengan perang dalam pandangan syariat Islam. Ya. Jadi orang muslim itu harus mengetahui perang itu di dalam pandangan syariat Islam itu bagaimana. Ya. Karena yang namanya perang itu akan terus ada, Pak ya. Ya. Bahkan memang disebutkan oleh Allah sejak manusia diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Jadi awal manusia itu kan di surga, Pak ya. Ya, siapa diciptakan oleh Allah yang pertama? Adalah Nabi Adam. Ya, dan juga Siti Hawa. Karena pengaruh syaitan, kemudian apa? Ya Nabi Adam ya tentunya atas ketentuan Allah, tapi kan ada sebabnya gitu kan. Semua memang atas ketentuan Allah, atas skenario-nya Allah semuanya. Tapi di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kan tidak terlepas dari sebab akibat. Jadi syaitan kemudian mempengaruhi manusia, mempengaruhi Nabi Adam, sehingga apa? Nabi Adam melakukan pelanggaran kan begitu. Yang menyebabkan apa? Beliau Nabi Adam dan juga Siti Hawa ketika itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Diturunkan. Ya. Kalau kata orang diusir, sebenarnya bukan diusir, tapi apa? Diturunin, ya. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ya, kalau tidak salah ayat 36 apa 37 gitu ya. Ya. Jadi kata Allah Ta'ala wa qulna ihbitu ya, wa qulna ihbitu. Jadi Allah katakan kepada Nabi Adam dan juga kepada Siti Hawa itu turun ya. Turun ke mana? Ke muka bumi. Ya.
Dan habis itu kata Allah apa? Ba'dukum li ba'din adu, kata Allah. Ya. Nah, di antara satu kalian dengan yang lainnya akan menjadi saling bermusuhan, kata Allah. Ya, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dan kalian di bumi itu ya sampai waktu yang ditentukan. Ya, kalian di situ apa? Ya, tinggal di bumi, mustaqarrun, kalian hidup di bumi, kalian makan di bumi sampai waktu apa, Pak? Ya, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Ya. Nah, kalau sudah waktunya habis, nah, kita balik lagi, Pak. Balik kemana? Nah, kalau mukmin balik ke surga insyaallah. Ya. Nah, yang menjadi perhatian kita di ayat itu apa, Pak? Allah sudah menjadikan kita di muka bumi itu saling apa, Pak? Hah? Ada yang buka ayatnya enggak? Hah? Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, kata Allah. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu saling bermusuhan. Makanya jangan heran, Pak, manusia di dunia ini ya senantiasa apa? Senantiasa berperang gitu. Benar nggak? Dan memang begitu. Selama ada hak, selama ada batil, maka selamanya apa? Bertempur gitu. Kalau keinginan orang-orang apa namanya, perserikatan bangsa-bangsa, apa ya? PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menginginkan apa namanya? Manusia bersama gitu ya. Ya. Nah, ini nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya, karena apa? Karena Allah sudah katakan sebagian manusia dengan manusia yang lain akan menjadi musuh. Dan ini sesuai dengan logika berpikir sehat kita hari ini kan? Apa contohnya? Yang namanya hak sama batil, kata Allah, tidak boleh disatukan. Apa kata Allah? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil, nggak bisa. Kalau logika berpikir kita yang lain apa? Ada minyak, ada air. Yang namanya minyak dan air tak akan pernah bersatu, Pak. Tak akan pernah. Ya. Nah, ini yang harus diketahui oleh kaum mukminin. Ya, harus diketahui oleh orang mukmin bahwa memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita di dunia ini untuk menjadi apa? Menjadi tidak sesuai. Ya. Tapi ada yang sesuai. Siapa? Yang bersaudara itu ada. Yang bersaudara itu disebutkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Yang bersaudara itu siapa? Yang bersaudara itu mukmin namanya. Nah, kalau kita di sini, nah ini nggak boleh saling bermusuhan, Pak. Paham, Pak ya? Dalam satu masjid kalau bermusuhan, nah berarti ada yang salah tuh. Karena seharusnya apa? Yang namanya mukmin, kata Allah itu apa kata Allah? Bersaudara. Ya, jadi paham ya? Jangan berpikir, wah kalau begitu boleh dong yang di pojok sana senantiasa bermusuhan dengan yang di pojok sini. Padahal satu masjid. Nah, ini tidak gitu. Maksudnya bermusuhan di situ apa, Pak? Ya, maksudnya antara orang yang beriman kepada Allah dan orang yang mengingkari Allah Ta'ala, itu tidak akan pernah bersatu. Tidak akan pernah bersatu. Ya, dan mereka orang-orang kafir sendiri mengaku itu. Makanya mereka terus memerangi kita. Nah, kita tak mau memerangi mereka. Nah, nanti insyaallah kita akan lihat ayat-ayatnya, Pak ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Tadi Imam sudah baca di rakaat pertama, Pak ya. Apa kata Allah? Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, kata Allah.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Orang-orang yang beriman dan perangilah di jalan Allah. Wa qatilu fi sabilillah. Siapa yang disuruh perangi oleh Allah? Yang memerangi kamu. Ya. Wala ta'tadu, dan jangan kalian itu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, kita akan lihat nanti siapa yang melampaui batas itu, ya. Tapi menarik, Pak. Jadi ketika Allah perintahkan waqatilu, ya, sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu bukan perangi, Pak. Qatil itu artinya apa, Pak? Apa, Pak? Bunuh katanya. Bunuh kata Allah. Cuma kalau pakai bunuh kayaknya agak apa namanya, Pak? Agak serem, ya. Makanya dibuatlah perangilah gitu, ya. Tapi qatil itu bahasa Arabnya apa, Pak? Bunuh. Bunuhlah. Tapi menarik, Pak. Kata Allah Ta'ala, kalimat selanjutnya adalah fi sabilillah. Fi sabilillah. Artinya apa? Pembunuhan itu tidak boleh sembarangan. Membunuh orang itu tidak boleh sembarangan. Harus apa, Pak? Harus fi sabilillah. Jadi ketika Allah katakan waqatilu fi sabilillah, menunjukkan pembunuhan itu, penyerangan itu tidak boleh sembarangan. Harus apa? Harus fi sabilillah. Harus fi sabilillah. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan fi sabilillah, Pak? Nah, ini nanti bisa kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi, kan? Ya. Misalnya di dalam sebuah hadis disebutkan dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang ditanya oleh sahabat? Ya Rasulullah, ada orang yang berperang, ya, li ajli hamiyatan. Ada orang yang berperang membunuh orang itu gara-gara apa? Membela sukunya, membela daerahnya. Ya, kalau sekarang mungkin bela apa namanya, Pak? Bela negara, apa ya? Ya, kalau di apa namanya itu di Riau sekarang bela apa namanya? Rempang katanya. Nah, kemudian juga ditanya, ada orang yang berperang li ajli riyaan, karena dia ingin pamer gitu. Ya. Ada juga orang yang berperang, ya, untuk apa? Untuk syuja'atan. Ya, jadi dia ingin menunjukkan kalau dia itu pemberani. Ya, maka Rasulullah SAW ditanya ketika itu, di antara mereka itu siapa yang di jalan Allah, katanya. Siapa yang fi sabilillah? Kira-kira siapa, Pak? Di antara mereka itu ada nggak yang di jalan Allah? Ada nggak yang di jalan Allah, Pak? Rasulullah SAW tidak menyebutkan satu-satu, ini bukan di jalan Allah, ini bukan di jalan Allah, ini bukan di jalan Allah. Tidak disebutkan begitu, Pak. Ya, tapi Rasulullah menyebutkan dengan kalimat umum. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Ini kata Rasulullah. Apa artinya, Pak? Barang siapa yang membunuh, barang siapa yang berperang, ya, bahasa terjemahan Indonesia bagusnya berperang aja, Pak, ya. Ya, barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi, itulah yang di jalan Allah, kata Rasulullah. Paham, Pak, ya? Jadi kan ditanya tadi, siapa yang di jalan Allah? Ada yang berperang karena ini, karena ini, karena ini. Siapa yang di jalan Allah? Rasulullah tidak jawab, yang ini bukan di jalan Allah, yang ini bukan di jalan Allah, yang ini bukan di jalan Allah. Tidak jawab begitu. Tapi dijawab oleh Rasulullah, barang siapa yang berperang litakuna, untuk menjadikan kalimatullahil ulya, kalimat Allah yang paling tinggi. Jadi kalimat Allah mau didudukkan di tempat yang paling tinggi. Kira-kira kalau di Indonesia bagaimana maksudnya, Pak? Hukum Allah mau ditaruh di tempat yang paling tinggi, yang mengendalikan manusia, ketentuan Allah. Nah, barang siapa yang berjuang untuk itu, berperang untuk itu, maka dia itu di jalan Allah, Pak. Ya. Nah, artinya apa? Saya tidak menyebutkan selain itu
bukan di jalan Allah, tapi Rasulullah begitu. Makanya siapapun yang berjuang harus tujuannya apa, Pak? Untuk menjadikan kalimat Allah itu yang paling tinggi. Nggak boleh ada yang lain. Apapun itu. Kalau sekarang kita memang agak disesatkan dikit kan? Ya, kalau kita sekarang ya yang paling tinggi apa? Konstitusi misalnya gitu kan? Nah, ini sebenarnya nggak boleh jadi keyakinan ini. Muslim itu tetap konstitusi di bawah apa, Pak? Di bawah ketentuan Allah. Nah, itu muslim. Jadi waqatilu fi sabilillah. Jadi tidak boleh berperang itu kecuali di jalan Allah. Siapa yang disuruh perangi oleh Allah? Alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Yang pertama disebutkan oleh Allah di sini orang-orang yang memerangi kalian. Orang-orang yang memerangi kalian. Dan jangan melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya apa? Jangan melampaui batas. Disebutkan oleh para ulama, jangan melakukan pelanggaran ketika perang. Seperti apa? Seperti membunuh anak-anak, gitu kan? Atau membunuh perempuan, ya, membunuh ya siapa misalnya? Pendeta rahib. Ya. Habis itu apa? Tidak boleh memotong pohon-pohon, ya. Ini semua larangan di dalam perang. Maka kalian jangan lakukan itu. Kalau kalian lakukan itu berarti termasuk orang yang melampaui batas. Jadi berperang hanya memerangi orang yang memerangi siapa? Memerangi kalian. Nah, ini pertamanya, Pak. Jadi jangan berhenti di sini. Ini ikut sampai terakhir, Pak. Ikut sampai terakhir. Karena kalau berhenti di sini nanti berarti memutuskan apa? Memutuskan, oh kalau begitu orang yang tidak memerangi kita nggak boleh diperangi dong. Jangan sampai di sini, Pak, ya. Ya, jangan berhenti di sini. Kalau bisa melek terus, Pak. Jangan tidur dulu, Pak, ya. Nanti nggak nyambung ini. Jadi kalau nggak nyambung keputusan awal. Di sini kata Allah, perangi siapa? Orang yang memerangi kalian. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya sebab turun ayat ini ketika perjanjian Hudaybiyah dulu. Ya. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu kan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW akan melakukan apa namanya? Melakukan umroh, Pak, ya. Ya. Haji apa umroh? Haji apa umroh? Haji, bukan umroh, haji. Ya, ketika melakukan ibadah haji. Tapi kemudian apa? Sama orang-orang Mekah ketika itu tidak boleh masuk. Akhirnya apa? Tertahan di Hudaybiyah. Jadi tempat yang dekat dengan Mekah. Tertahan di situ satu bulan lamanya. Ya, padahal sudah bawa apa? Hewan-hewan sembelihan itu kan? Ya, sudah bawa onta-onta. Ya. Tapi ditahan. Maka kemudian apa? Terjadi apa, Pak? Terjadi perjanjian Hudaybiyah di situ. Di antara perjanjiannya apa? Tahun ini nggak boleh masuk Mekah. Boleh masuk tahun depan. Karena terjadi perjanjian Hudaybiyah itu adalah tahun 6 Hijriah. Tidak boleh masuk tahun 6 Hijriah itu. Boleh masuk kapan? Pada tahun 7 Hijriah. Itu perjanjian di antaranya. Boleh masuk ke sana tapi terbatas 3 hari saja. Ya. Dan kemudian apa? Kemudian disebutkan juga ya di antara perjanjian itu apa? Tidak ada peperangan, genjatan senjata. Selama berapa? Selama 10 tahun. Ya. Nah, ini perjanjian Hudaybiyah. Pulang mereka, Pak, pulang. Tahun itu pulang. Nah, ketika mau tahun depannya para sahabat apa, Pak? Takut gitu. Takut kenapa? Takut orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik di Mekah khawatir mereka tidak menepati janji. Mereka tidak menepati janji karena mereka kan tahu kebiasaan orang-orang musyrik itu tidak menepati janji. Bagaimana nanti kalau mereka perangi kita gitu? Ya, sedangkan mereka yakin di Masjidil Haram itu tanah haram tidak boleh berperang. Bagaimana ini? Maka turunlah ayat ini, waqatilu fi sabilillah. Perangi mereka itu di jalan Allah. Kalau mereka nanti menyerang
menyerang kalian. Artinya apa? Allah perintahkan kepada mereka. Biar mereka apa? Biar mereka siap-siap juga. Jadi kalaupun nanti mereka menyerang pada tahun 7 Hijriah itu, maka mereka sudah siap untuk menyerang mereka. Jadi mereka kemudian apa? Melakukan perjalanan kembali. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum." Ya, yang artinya apa? Perangi mereka di mana saja kamu menemui mereka. Di mana saja kamu menguasai mereka. Wa akhrijuhum, dan keluarkan mereka dari mana saja mereka mengusir kalian. Ini kalau kita lihat saudara-saudara kita di beberapa tempat yang sedang dikeluarkan dari tempatnya, ini kalau dia mempertahankan karena Allah, bisa dibenarkan. Karena Allah memerintahkan apa? Ya, mengusir orang-orang yang mengeluarkan mereka dari tempat mereka. Apalagi kalau itu orang-orang kafir, Pak. Ya, orang muslim dikeluarkan dan kemudian dimasukkan siapa? Dimasukkan orang kafir, kan? Gawat ini. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya untuk membunuh mereka itu di mana saja kamu sudah menguasai mereka. Dan kemudian Allah katakan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada apa? Daripada pembunuhan. Apa maksud fitnah itu, Pak? Apa maksud fitnah di situ? Kalau di Indonesia ini sebenarnya salah mengartikan ayat ini. Seringkali kalau ada orang yang membicarakan dia gitu ya, dan kemudian apa yang dibicarakannya itu adalah sesuatu yang salah, dibilang apa, Pak? Dia fitnah aku, katanya gitu. Benar gak? Ya, dan kemudian sampai dia katakan pula, kamu tahu gak, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, gitu. Benar gak maksudnya fitnah di situ adalah fitnah seperti keyakinan orang Indonesia, Pak? Ya, fitnah kalau di dalam bahasa Arab ya bukan bohong sebenarnya. Ya, bukan nuduh, bukan. Fitnah kalau bahasa Arab bukan nuduh, bukan, Pak. Ya. Kalau bohong dalam bahasa Arab itu atau dusta dalam bahasa Arab itu, selain kadzib dia juga berarti buhtan, gitu. Jadi kalau misalkan kita mengatakan sesuatu yang tidak ada pada orang, gitu kan. Misalkan kita katakan presiden kita pendusta misalnya. Kalau misalkan katakan, padahal presiden kita jujur, berarti apa, Pak? Berarti kan kita mendustai, kan? Nah, itu namanya buhtan namanya. Buhtan artinya apa? Kita mengatakan sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Tapi kalau kita mengatakan sesuatu yang ada pada orang lain, itu namanya apa, Pak? Kalau kita membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, namanya ghibah. Namanya ghibah. Kalau kita membicarakan sesuatu yang enggak ada pada orang lain, namanya buhtan. Jadi bukan fitnah sebenarnya. Kalau bahasa Indonesia katanya kalau kita membicarakan sesuatu yang enggak ada pada orang lain, namanya fitnah. Padahal itu bukan. Fitnah itu asalnya itu adalah imtihan atau ikhtibar. Apa artinya? Cobaan atau ujian. Nah, itu asal dari fitnah itu. Ya. Tetapi maksud di sini wal fitnatu asyaddu minal qatl itu apa, Pak? Maksudnya keburukan yang ditimbulkan. Jadi tindakan yang ditimbulkan oleh siapa? Oleh orang kafir terhadap mukmin. Jadi kejahatan, kalau bahasa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di sini luar biasa. Jadi maksud dari fitnah itu apa? Tindakan yang menyakiti mukmin berupa penyiksaan dan pengusiran dengan maksud agar mukmin itu meninggalkan agama mereka dan kembali menjadi kafir, adalah lebih besar kejahatannya di sisi Allah dibandingkan pembunuhan. Jadi maksud dari kalimat fitnah asyaddu minal qatl itu, ya, jadi tindakan menyakiti mukmin dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyiksaan atau apa?
atau pengusiran. Yang dimaksud dari penyiksaan dan pengusiran itu apa? Biar mereka mukmin itu meninggalkan apa? Meninggalkan agama, atau kembali menjadi kafir, menjadi murtad. Nah, itu yang dimaksud dengan fitnah di situ. Dan perbuatan tindakan seperti itu lebih besar apa Pak? Kejahatannya daripada pembunuhan. Jadi kalau kita bunuh mereka, itu lebih ringan dosanya daripada apa Pak? Daripada membiarkan mereka membuat kita meninggalkan agama kita. Paham nggak? Jadi fitnah di situ artinya apa? Tindakan yang menyakiti orang-orang mukmin berupa apa? Berupa penyiksaan, berupa pengusiran, ya. Yang dengan pengusiran dan penyiksaan itu mereka bermaksud agar mukmin itu meninggalkan agama. Dan kemudian apa? Mereka menjadi kafir kembali atau murtad mereka. Maka kata Allah, kejahatan yang seperti itu, ya, kejahatan yang seperti itu lebih besar di sisi Allah daripada pembunuhan. Ya, karena fitnah itu lebih dahsyat dari pembunuhan, Pak. Makanya kalau kita hari ini di Indonesia, kita dihalangi nggak untuk menjalankan agama kita, Pak? Dihalangi nggak, Pak? Tidak sebagian. Tidak sebagian. Kenapa saya katakan mereka halangi, Pak? Tidak sebagian, ya. Tapi mereka sebenarnya secara umum mereka menghalangi secara umum. Kenapa, Pak? Karena ulama-ulama kita terdahulu kan sudah ingin mengikat kita dengan syariat Allah, kan? Benar nggak? Kan dulu proses kemerdekaan itu, mungkin saya sudah pernah bahas di sini, ya. Kan dulu para ulama itu sepakatnya apa? Yang namanya umat Islam itu wajib menjalankan syariat Islam. Kan gitu kan? Kan ada itu Pancasila, sila pertama kan? Yang kita kenal dengan Piagam Jakarta itu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kan? Artinya apa? Kita dituntut untuk menjalankan syariat oleh ulama-ulama kita terdahulu. Tapi siapa yang menentang itu, Pak? Siapa yang menghapus itu? Itulah fitnah namanya, Pak. Itulah fitnah namanya. Itu kejahatan. Sehingga kita hari ini tak bisa menerapkan syariat, Pak. Nggak bisa di Indonesia. Padahal itu syariat kita, syariat Islam. Tapi kita nggak bisa menerapkan itu. Siapa yang bisa menerapkan? Bahkan seperti Aceh hari ini, Pak. Aceh, Pak, ya, yang orang Aceh sudah diberikan keluasan, tapi ternyata Pak, tetap dihalang-halangi untuk penerapan secara kafah. Tetap dihalang-halangi, Pak. Bahkan seperti hukum pidana itu yang tadinya sudah hampir mendekati kepada kesesuaian dengan syariat Islam. Ya, seperti misalnya apa? Kalau ada pezina gitu kan, ada ini nanti di depan umum mereka dicambuk mereka. Itu orang-orang yang ada di mana-mana itu kemudian apa? Mempengaruhi orang-orang yang ada di sana. Jangan begitu. Akhirnya kemudian apa? Yang tadinya di tempat umum diusulkan menjadi di tempat yang tertutup. Masya Allah, Pak. Itu memang fitnah, Pak, fitnah. Jadi tindakan itu yang membuat kita umat Islam tidak bisa menjalankan ketentuan Allah. Tindakan itu membuat kita meninggalkan agama kita. Itu fitnah, Pak. Dan kejahatan itu lebih besar kejahatannya di sisi Allah daripada apa, Pak? Daripada pembunuhan. Nah, itu maksud fitnah di situ. Jadi jangan asal ngomong fitnah, Pak. Ya, kalau di TV saya lihat sering sekali tokoh ngomong, kamu memfitnah saya, katanya. Tahukah kamu fitnah itu lebih dahsyat dari pembunuhan? Ini nggak pada tempatnya itu. Paham, Pak, ya? Jadi fitnah di situ kejahatan
yang menyakiti kaum muslimin dengan maksud apa? Dengan maksud menghalangi orang-orang mukmin menjalankan agamanya. Dengan maksud menghalangi orang mukmin menjalankan agamanya. Kalau kata Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lain, maksud fitnah di situ apa? Syirik, Pak. Syirik. Jadi menyekutukan Allah, itu fitnah itu. Jadi kalau ada orang-orang yang melakukan kesyirikan, kekufuran, itu kejahatan yang paling besar di sisi Allah. Itu maksud fitnah. Jadi kalau jamaah Masjid Al-Hidayah ini jangan asal ngomong kamu fitnah saya, Pak ya. Ya, karena itu bukan pada tempatnya. Jadi ayat ini menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa fitnah itu adalah, ya, yang pertama kalau kata Ibnu Abbas syirik, yang kedua kalau kata, ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di sini maksudnya apa? Maksud dari fitnah itu adalah tindakan yang menyakiti mukmin berupa penyiksaan dan pengusiran dengan maksud agar mereka itu apa? Meninggalkan agama mereka. Seperti hari ini, Pak, Masya Allah, kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah hari ini mengajarkan kita biar mengamalkan agama atau mengajarkan agar kita meninggalkan agama, Pak? Nah, gimana? Jujur, Pak, jujur, mana nih yang menciptakan kurikulum nih? Gimana, Pak, kira-kira pendidikan kita hari ini di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, mengajarkan kita biar mengamalkan agama, biar menerapkan agama, atau ngajari kita biar menjauhi agama itu? Masya Allah. Sampai-sampai mereka berani mengatakan agama candu misalnya, Pak ya. Ya. Tujuannya sebenarnya itu biar mereka umat Islam itu tidak praktek Islam, tapi praktek yang mana, Pak? Praktek yang lain. Nah, yang lain. Dibuat yang lain. Sehingga apa? Dalam bertoleransi bukan seperti Islam, tapi toleransi cara lain. Dalam hal ini cara lain, dalam hal itu cara lain. Jadi mereka menginginkan apa, Pak? Kita umat Islam itu meninggalkan agama. Dan lebih parah lagi, bermaksud juga untuk membuat kita menjadi murtad, menjadi kembali kepada kekafiran. Nauzubillah. Itu yang dinamakan dengan fitnah. Dan kata Allah, wal fitnatu asyad minal qatl. Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati Allah, dari kajian hari ini minimal kita bisa membedakan, ya, apa itu dusta, apa itu fitnah, dan apa itu ghibah tadi, Pak ya. Jadi jangan bilang ketika mengatakan sesuatu yang tidak ada pada orang lain itu fitnah. Itu salah, Pak. Bukan fitnah itu. Fitnah bahasa Indonesia mungkin iya, tapi kalau dikaitkan dengan ayat ini nggak nyambung. Kalau fitnah dalam bahasa Arab bukan bohong, bukan. Ya, fitnah dalam bahasa Arab itu kalau secara bahasa dasarnya apa? Al-aslu min fitnah itu apa? Dia itu imtihan atau ikhtibar, cobaan, ujian, ya. Ujian. Tapi kalau secara umum maksudnya apa? Fitnah di situ adalah yang dimaksud di ayat ini, fitnah asyaddu minal qatl, itu adalah tindakan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah terhadap mukmin dengan cara apa? Penyiksaan, pengusiran, dengan tujuan apa? Dengan tujuan biar mukmin itu meninggalkan agamanya, dan juga dengan tujuan apa? Biar mukmin itu menjadi murtad, menjadi apa? Menjadi kafir. Maka kata Allah, tindakan yang seperti itu lebih dahsyat, lebih buruk daripada pembunuhan. Artinya apa? Membunuh mereka itu lebih baik daripada apa? Membiarkan mereka menciptakan fitnah-fitnah kepada kita. Ya, tapi hari ini kita nggak sadar ini, Pak. Makanya banyak muncul fitnah di tengah kaum muslimin. Ya, muncul fitnah karena apa? Ya, kita takut memerangi mereka. Ya, takut memerangi mereka sehingga muncul apa, Pak? Muncul fitnah gitu. Padahal kata Allah, perangi mereka biar tidak terjadi fitnah.
Makanya di ayat selanjutnya kata Allah, di ayat berapa Pak? Di ayat 193 itu kata Allah, waqatiluhum, perangi mereka, bunuh mereka, hatta la takuna fitnah, kata Allah. Benar gak? Bunuh mereka, perangi mereka sampai tidak muncul apa? Tidak muncul fitnah namanya, tidak muncul fitnah. Nah, bukan tidak muncul bohong tadi, bukan. Agar tidak muncul fitnah. Apa maksudnya fitnah tadi? Agar tidak muncul kejahatan-kejahatan yang membuat umat Islam itu tidak bisa menerapkan agamanya. Itu maksudnya Pak. Kalau hari ini kita tidak bisa menerapkan ketentuan Allah dengan sempurna, itu murni sebabnya adalah mereka Pak. Mereka. Makanya disuruh perangi. Gimana Pak? Siap gak memerangi orang-orang yang menjadi musuh Allah Pak? Masya Allah, luar biasa ini bawa Pak di sini ya. Ini kan masjid Pak ya, Jadi kita bahas Al-Quran kan nggak masalah kan? Kalau kita bahas Al-Quran di masjid nggak boleh juga, bahas di mana Pak? Harus cari bumi lain kita ya. Nah, ini Al-Quran Pak, Al-Quran. Jadi waqatiluhum kata Allah, waqatiluhum, perangi mereka. Itu bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa Qurannya apa? Waqatil artinya apa? Bunuh mereka, hatta la takuna fitnah, sampai tidak terjadi apa? Fitnah. Wa yakuna dinu lillah, dan agama itu menjadi milik Allah saja. Fa inin tahau. Nah, fa inin tahau, kalau mereka itu berhenti, artinya apa? Mereka tidak menjadi kafir. Mereka berhenti, disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, maksud fa inin tahau itu imma bil Islam wa imma bil jizyah. Maksud dengan bil Islam apa? Kalau mereka masuk Islam, mereka nggak diperangi lagi. Atau yang kedua apa? Mereka menunaikan jizyah namanya. Apa itu jizyah Pak? Jizyah itu kalau bahasa kita pajak. Pajak. Jadi kalau mereka sudah berhenti, fa inin tahau, maksudnya apa? Berhenti dengan menjadi seorang muslim, atau dia menjadi orang yang tunduk kepada orang muslim dengan apa? Dengan jizyah. Maka apa? Fala udwana illa 'alal zalimin, kata Allah. Tidak ada lagi permusuhan bagi mereka, kecuali apa? Kecuali untuk orang-orang zalim. Paham Pak ya? Jadi kalau mereka sudah menjadi muslim, tidak boleh diperangi lagi, walaupun mereka dulu musuh. Dan kedua, kalau mereka sudah membayar jizyah, maka mereka pun tidak boleh dibunuh Pak. Apa jizyah itu? Ya, dia sudah mengakui kesepakatan dengan kita. Kalau dalam bahasa fikih nanti ada orang-orang yang disebut dengan kafir zimmi misalnya. Ya, kafir zimmi itu adalah kafir-kafir yang sudah melakukan kerjasama dengan orang-orang mukmin, sudah tunduk dia tidak perangi lagi. Dia boleh bisnis di tengah kaum muslimin, boleh tinggal di tengah kaum muslimin, boleh, ya, tidak ada perang lagi. Tapi mereka harus apa Pak? Harus menunaikan jizyah namanya. Kalau bahasa kita pajak. Kalau sekarang siapa yang dipajaki Pak? Mana Pak? Mana ini kita? Ini lemah-lemah Pak ya. Manusia muslim banyak di Indonesia Pak ya, tapi kita yang dipajaki terus Pak ya. Masya Allah, mereka malah nggak mau bayar pajak ya. Masya Allah. Gimana ini Pak? Terbalik Pak ya. Gimana Pak ini? Ini jangan-jangan kita selama ini nggak belajar Al-Quran Pak ya? Belajarnya apa ini selama ini? Wallahu a'lam ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fala udwana illa 'alal zalimin, kata Allah. Tidak ada permusuhan kecuali untuk orang-orang zalim, kata Allah. Tadi kan secara umum di awal kita sudah katakan kan, Allah katakan kita ini di dunia akan saling bermusuhan. Tapi di sini ditegaskan oleh Allah, tidak ada permusuhan itu kecuali
untuk orang zalim. Nah, siapa orang zalim itu? Kata para ulama, takwilnya macam-macam. Di antaranya apa, Pak? Maksud orang zalim di situ adalah orang yang memerangi. Orang yang mulai memerangi kalian itu zalim. Memerangi kita itu zalim. Berarti apa? Musuh kita. Yang kedua apa? Yang kedua, orang-orang yang masih di dalam kekufuran. Masih kekufuran. Dia nggak mau terima Islam dan tak mau bayar jizyah. Itu disuruh perangi. Itu musuh kita. Musuh, bukan kawan, bukan, Pak. Musuh. Dan yang ketiga apa? Orang yang menjadi sebab fitnah, kata para ulama. Nah, ini kalau kita mau lihat di antaranya, ya, di dalam tafsir Qurtubi disebutkan itu. Ya, maksud zalim di situ. Yang pertama apa? Orang yang memulai menyerang. Itu orang zalim tuh. Yang kedua, orang yang masih di dalam kekufuran. Dan yang ketiga apa? Yang menyebabkan fitnah. Yang menyebabkan apa? Fitnah. Siapa tadi? Yang menyakiti, yang menyiksa, yang menghalangi orang-orang Islam untuk menjalankan agama mereka. Itu semua zalim, Pak. Dan kita harus bermusuhan dengan orang zalim itu, Pak. Harus bermusuhan. Nggak boleh bekerja sama dengan orang zalim tersebut. Ya, paham, Pak ya? Silakan, Pak. Yang menghalangi kegiatan orang Islam sendiri gimana? Kalau yang menghalangi orang Islam sendiri, ya itu musuh berarti. Musuh. Kalau orang Islam yang menghalangi penerapan ketentuan syariat, kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutkan apa? Muslim yang munafik. Munafik musuh bukan? Musuh, Pak, musuh. Walaupun dia muslim. Karena munafik itu zahirnya itu adalah muslim. Ya, munafik itu zahirnya muslim. Jadi kalau kita tahu muslim tersebut menghalang-halangi penerapan ketentuan Allah, ya, maka kita harus menyadari itu musuh, Pak. Itu musuh. Tapi kalau dia diam saja, nggak terlihat, Pak, nah itu masih saudara, Pak. Ya, karena kita belum tahu kan. Tapi kalau kita sudah tahu dia menghalang-halangi, itu musuh, Pak, musuh. Makanya kalau ada orang yang tegas, Pak, ada ulama-ulama yang saya tahu mereka tegas gitu, itu berani mengatakan kepada yang sudah menghapus, ya, Pancasila pasal 1 itu mereka sebutkan sebagai apa, Pak? Sebagai munafik. Mereka berani mengatakan itu. Kenapa? Karena dengan menghapus itu secara tidak langsung menghalangi umat Islam menerapkan apa? Menerapkan syariat. Berarti apa? Hanya orang munafik saja yang menghalangi Muslim untuk menerapkan syariatnya. Maka hati-hati, Pak, hati-hati. Dan orang munafik itu lebih dahsyat, karena nanti mereka akan dimasukkan kemana, Pak? Ke dalam neraka yang paling bawah, Pak, yang paling bawah. Maka mudah-mudahan ini jadi peringatan bagi kita. Jangan sampai ada jamaah masjid apa namanya? Masjid Al-Hidayah menjadi penghalang untuk apa? Ya, diterapkannya ketentuan Allah di tengah tubuh kaum muslimin atau di tengah masyarakat kaum muslimin. Atau minimal apa, Pak? Minimal menyetujui mereka. Jangan sampai, Pak. Ya, jangan sampai minimal menyetujui, ya, hukum Allah itu dinomor duakan. Jangan sampai, ya. Karena apa, Pak? Karena itu akan mengarah kepada kemunafikan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan atau kita berhentikan nih? Masih ada 6 menit, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya, ayat 194, asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas, ya. Asy-syahrul haram, bulan haram dengan bulan haram, wal hurumatu qisas. Dan maksud hurumat di sini, ya, bulan-bulan yang dimuliakan, ya, bulan haram yang kita ketahui ada 4. Qisas artinya apa? Qisas itu seperti yang kita sama-sama sudah ketahui, artinya apa? Artinya, ya, kesamaan.
Jadi kalau misalnya ada orang yang menyerang pada bulan haram, itu dibolehkan kita membalas pada bulan haram juga. Ya, karena kalau kita lihat sebab turun ayat ini terkait dengan orang-orang musyrik juga, Pak. Jadi orang musyrik itu kan tahu kan, ketika turun firman Allah, ya, satu-satu mereka itu dengar juga itu. Mereka tahu, tapi mereka ingkari. Maka di antara syariat Nabi Muhammad yang mereka ketahui apa, Pak? Tidak boleh, gitu kan? Tidak boleh apa? Tidak boleh menyerang kaum muslimin di bulan haram. Tidak boleh berperang di bulan haram. Bahkan itu sebenarnya bukan syariat Nabi Muhammad saja, sudah berlaku dulu-dulunya yang namanya bulan haram itu tidak boleh berperang, tidak boleh berperang. Bulan haram itu bulan apa saja, Pak? Bulan 3 yang berurutan apa saja? 3 yang berurutan. Bulan haji ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab. Nah, 4 bulan ini dari dulu-dulu ya, bukan saja di zaman Nabi Muhammad, dari dulu-dulu itu sudah dilarang perang, Pak, di situ. Artinya apa? Bulan mulia. Orang-orang jahiliyah pun mereka muliakan. Kalau mereka sering berperang pas bulan haram ini, mereka berhenti dulu, Pak. Keren nggak? Orang jahiliyah ada kerennya juga, Pak. Ya. Jadi berhenti dulu gitu kan. Nah, karena mereka tahu ini, ditanyalah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, emang kalian dilarang perang di bulan haram?" Ya. Tujuan mereka nanya seperti itu apa, Pak? Kan tahun ke-7 Hijriah itu kaum muslimin dengan Rasulullah kan ingin balik ke mana tadi? Ke Mekah kan? Mereka ingin apa, Pak? Ingin memanfaatkan larangan itu biar mereka nanti bisa nyerang kaum muslimin. Nah, jahat nggak? Jadi mereka nanya, "Ya Rasulullah, di Islam itu dilarang nggak perang di bulan haram?" Kalau mereka katakan, kalau Rasulullah katakan dilarang, berarti mereka akan menyiapkan penyerangan di bulan haram. Maka turunlah firman Allah ini, Pak. Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Bulan haram dengan haram. Ya, sama, bulan haram dengan haram. Artinya apa? Kalau mereka nanti menyerang di bulan haram, maka kita boleh juga menyerang mereka di bulan haram itu. Akhirnya apa? Mereka nggak punya celah, Pak. Padahal mereka tadi mau, kalau sempat seperti aturan dulu kan, kalau aturan dulu kan nggak boleh perang di bulan haram. Nah, bisa kami serang gitu kan. Sehingga apa? Kaum muslimin nanti nggak jadi nyerang. Berarti tinggal nunggu serangan kan. Tapi apa? Allah katakan asy-syahrul haram bisyahril haram. Bulan haram dengan haram. Kalau mereka kejar di bulan haram, kamu kejar di bulan haram. Ya, bahkan nanti disebutkan apa? Kalau mereka pun nyerang di Masjidil Haram, maka kalian pun boleh menyerang mereka di Masjidil Haram sekalipun, ya, dengan tujuan apa? Memerangi musuh-musuh Allah. Dan kemudian disebutkan di sini juga apa? Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Ya, barang siapa yang memusuhi kalian, maka musuhi mereka seperti mereka memusuhi kalian. Barang siapa yang menyerang kalian, maka perangi mereka seperti mereka menyerang kalian. Nah, ini terkait dengan kisos, Pak. Dan ini berlaku untuk semua hal. Ya, berlaku untuk semua hal. Kalau misalnya mereka memutus hidung kita putus hidung mereka. Kalau mereka ada orang kemudian apa? Potong telinga. Ini berlaku untuk semua, bukan untuk orang kafir saja. Ya, kalau ada di antara kaum muslimin yang kemudian apa? Menyakiti mukmin yang lain, maka itu berlaku sama. Bahkan bukan dalam masalah anggota badan saja, Pak. Sampai masalah piring, Pak. Masalah piring nih. Dulu istri Rasulullah kan pernah bawa piring begini dan isinya makanan kan? Dan kemudian sama istrinya yang lain apa, Pak? Ditumpahin sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan pecah piringnya dan makanannya berantakan. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Istriku sedang
sedang cemburu gitu ya. Kan istri Rasulullah kan wajar Pak ya, manusiawi cemburu. Mungkin bapak-bapak ada juga kan, istri yang kedua datang ke rumah, habis itu apa, istri pertama kemudian apa, ngamuk dikit gitu kan ya, habis itu apa, pecahin piring gitu kan, pecahin piring. Bener gak Pak? Siapa yang sudah ngalamin Pak? Ya, wajar, cemburu itu wajar Pak, manusiawi ya. Jadi ketika dipecahin piringnya apa Pak? Apa yang terjadi? Rasulullah kumpulin, ambil makanannya, dan kemudian apa? Piringnya diambil, piring di rumah istri yang memecahkan. Ya, artinya apa? Itu harus dikembalikan. Kenapa? Karena faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Jadi berlaku untuk semuanya. Sampai piring, Pak. Piring balikin piring gitu. Ya, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lihat ayat yang terakhir, firman Allah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah katakan, berinfaklah di jalan Allah dan jangan kalian menjatuhkan diri-diri kalian ke dalam kehancuran, kebinasaan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Apa maksudnya Pak? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita infak di jalan Allah dan janganlah kita jatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Maksudnya apa? Maksudnya ayat ini membicarakan tentang orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan harta, Pak. Ya. Jadi ayat ini diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Ada orang-orang ketika itu di Madinah, orang-orang Ansor. Jadi mereka setelah tidak ada perang lagi di Madinah ketika itu, perang sudah keluar gitu ya. Di Madinah sudah aman gitu ya. Maka kata orang Ansor kepada sebagian yang lainnya, ya sudahlah, kita sekarang kan sudah aman nih, ya. Dulu kita mengeluarkan banyak harta untuk untuk perjuangan Islam. Nah sekarang apa kata mereka? Ayo kita perbaiki harta-harta kita yang rusak dulu di zaman perjuangan. Ayo kita perbaiki dan kita investasikan lagi. Kita kembangkan harta kita. Maka omongan mereka ini Allah tahu kan? Karena mungkin Allah nggak tahu, Rasulullah nggak tahu ketika itu, karena mereka ngomongnya apa? Di belakang Rasulullah, sembunyi-sembunyi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah yang ini, wa anfiqu fi sabilillah. Kalian senantiasa berinfak di jalan Allah dan jangan kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maksudnya apa? Menjatuhkan diri di dalam kebinasaan itulah orang-orang yang Pak? Yang hanya sibuk dengan bisnis dan kemudian lupa dia berjuang di jalan Allah. Ini hati-hati, Pak. Ya. Bahkan sahabat ketika itu ada yang menafsirkan begini, Pak, ya. Ada yang menafsirkan begini, ketika sebenarnya bukan sahabat ya, tapi pasukan perang ketika akan menyerang Romawi. Jadi di situ ada sahabat, nama sahabatnya adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, ketika mereka akan menyerang Romawi, di saat sudah berbaris antara barisan kaum muslimin dan barisan orang-orang Romawi, maka tiba-tiba ada satu orang dari kalangan pasukan kaum muslimin. Ada satu orang dan kemudian apa? Dia maju menerobos apa, Pak? Menerobos barisan orang-orang Romawi. Dan apa yang terjadi? Karena dia maju sendiri, otomatis apa? Otomatis dengan mudah dipatahkan. Maka kata barisan kaum muslimin ini apa? Tuh lihat tuh, kenapa dia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan? Karena pikiran pasukan yang ikut ketika itu, kalau dia maju sendiri berarti sama saja dia menjatuhkan diri atau membinasakan diri. Nah, di saat itulah kata Abu Ayyub Al-Ansori, karena Abu Ayyub Al-Ansori kan sahabat yang panjang umurnya. Di saat itu beliau katakan, ya, bukan itu yang dimaksud dengan orang yang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Bukan dia. Tapi yang dimaksud dengan orang yang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan itu adalah orang yang saya ceritakan tadi. Jadi ada orang-orang
yang dia menyibukkan diri dengan harta, dan kemudian apa Pak? Dan kemudian dia lupa berjihad di jalan Allah. Dia tidak gunakan harta itu untuk berjihad di jalan Allah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, biar kita tidak termasuk orang yang celaka itu, ya kita harus menyisihkan. Menyisihkan apa Pak? Menyisihkan harta yang diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk digunakan ya di jalan Allah, untuk digunakan sebagai apa? Sebagai wasilah untuk menjadikan kalimat Allah adalah kalimat yang paling tinggi. Ya, maka insya Allah kita tidak termasuk yang celaka tadi atau yang membinasakan diri. Tapi kalau misalkan kita ya sudahlah, kan sekarang aman nih, nyari duit gampang, gitu kan? Bisa ngumpul, bisa numpuk harta banyak, gitu kan? Tapi lupa untuk berjuang di jalan Allah, untuk meninggikan kalimat Allah. Dan nauzubillah, itu bisa menjadi orang-orang yang celaka. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua ya cari harta, tapi juga jangan lupa untuk kemudian apa? Menjadikan kalimat Allah di muka bumi adalah kalimat yang paling tinggi. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita sudah jelaskan secara umum, alhamdulillah. Dan ini apa yang saya jelaskan ya umumnya ada di dalam kitab ini. Kalau yang punya kitab di rumah nanti bisa baca-baca, karena ada bahasa Indonesianya Pak ya. Baik, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masih bingung? Sebelum keluar nanti tambah bingung. Silakan. Ya, tapi secara umum tadi kita sudah sebutkan. Itu adalah ya ketika memang dia menghalangi apa? Menghalangi umat Islam menjalankan agama, atau mereka menginginkan apa? Umat Islam itu menjadi kafir. Itu makna fitnah secara umum. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seperti antum, ada orang mukmin menghalangi ya pengajian misalnya, pengajian ini bagian dari agama bukan? Kan gitu ya. Cuma nanti perlu juga penjelasan kan, penjelasan dari siapa? Ya dari pakar kan begitu ya. Pengajian seperti apa yang dilarang gitu. Kalau pengajian yang mengatakan boleh wanita jadi khotib, boleh nggak dilarang Pak? Hah? Boleh gitu. Itu bukan orang yang menghalangi kan, justru orang yang menegakkan agama. Jadi harus dilihat juga secara jujur gitu. Dia melarang pengajian yang apa? Kalau ada orang mengatakan setelah Nabi Muhammad ada Nabi Mirza Ghulam Ahmad misalnya, mereka pengajian juga, pengajiannya di masjid pula kan, ada kan Masjid Ahmadiyah itu kan. Kemudian ada sebagian kaum muslimin yang kemudian melarang itu, nggak boleh ini. Ini termasuk orang yang menghalangi agama atau menegakkan agama? Menegakkan agama. Jadi kita harus lihat juga dari pakar gitu ya. Pakar sudah tahu yang mana yang bertentangan dengan syariat dan mana yang sesuai dengan syariat. Jadi tidak semua pengajian atau tidak semua orang yang melarang pengajian itu munafik. Jangan. Lihat kasusnya, lihat ya. Kalau misalnya memang yang dilarang adalah pengajian yang sesat ya, seperti Imam Ahmad dulu begitu juga kan. Imam Ahmad di penjara gara-gara apa Pak? Gara-gara mempertahankan pendapat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Karena apa? Tersebar di zaman Imam Ahmad itu pengajian-pengajian yang mengatakan Al-Quran apa Pak? Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Datang Imam Ahmad kemudian apa? Mendakwahi mereka. Ya, nggak boleh katakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah. Apakah Imam Ahmad menghalangi orang beragama atau beliau yang menegakkan agama? Nah, ini harus apa namanya? Pinter kita di dalam menilai. Jadi tidak semua yang secara zohir gitu ya, secara zohir seolah-olah itu adalah
menghalangi orang dari beragama, tapi bisa jadi ya pada hakikatnya bukan menghalangi, tapi dia sebenarnya sedang menegakkan agama, ya. Jadi harus dilihat dengan kacamata iman dan ilmu, ya. Iman dan ilmu, sehingga apa? Kita tidak salah di dalam bersikap. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah Bapak Ibu dirahmati Allah. Sudah waktu isyraq, ya. Sudah waktu isyraq. Jadi ada sedikit yang ingin penjelasan secara umum tadi. Jadi kalau ada yang tanya, ya, kapan mulai diwajibkan berperang bagi kaum muslimin, kapan gitu, ya. Maka kita menjawab, perang pertama diwajibkan bagi umat Islam itu adalah ketika sudah hijrah ke Madinah. Dan ayat yang pertama yang mengizinkan umat Islam untuk menyerang orang-orang musyrik, orang-orang yang menyerang itu adalah yang kita sebutkan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Wa qatilu fi sabilillahi alladzi la yuqatilunakum wa la ta'tadu. Itu ayat yang pertama. Walaupun ada juga yang mengatakan ayat yang pertama itu adalah surat Al-Hajj ayat 39, di mana bunyinya uzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Tapi jumhur ulama mengatakan yang pertama kali ayat perintah tentang membunuh orang-orang kafir itu, membunuh orang-orang yang menyerang itu adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 190 dan seterusnya. Dan sebelum itu belum diizinkan berperang. Walaupun mereka disakiti, tapi apa? Disuruh maafkan. Ya, disuruh maafkan, disuruh sabar. Khususnya ini adalah ketika Rasulullah dan para sahabatnya masih di Mekah. Padahal di Mekah itu kan kesakitan yang diterima oleh kaum muslimin kan sangat menyakitkan, ya. Makanya di antaranya ada surat Fusilat misalnya ayat 34 ketika Allah katakan idfa billati hiya ahsan, ya, balas mereka dengan yang lebih baik, ya. Ini disebutkan oleh Allah Ta'ala, kalau misalnya ada orang yang menyerang kalian, yang menyakiti kalian, balas dengan yang lebih baik. Ini ayat di Mekah, Pak, nggak boleh dipakai lagi sekarang. Paham nggak, Pak? Kalau ada orang kafir hari ini menyerang kita, jangan pula kita balas dengan yang lebih baik. Ini salah, Pak. Kan ada orang yang berdalil begitu kan? Ya, habis itu ada juga dalil apa, misalnya fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka, dan apa? Biarkan mereka, kan mereka belum tahu katanya. Benar enggak? Nah, ini ayat-ayat ini ketika di Mekah, sebelum apa? Sebelum diizinkan untuk memerangi, sebelum diperintahkan untuk menyerang. Jadi sebelum diperintahkan untuk menyerang, kita diperintahkan apa? Untuk memaafkan. Untuk apa lagi, Pak? Untuk membalas dengan yang lebih baik, ya. Begitu juga misalnya firman Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat 10, wahjurhum hajran jamila. Biarkan mereka, ya, bahkan nasihati mereka dengan cara yang lebih baik. Begitu juga misalnya di dalam surat apa, Pak? Di dalam surat Al-Ghasyiyah yang sering dibaca oleh imam ketika salat Jumat itu, laisa alaihim bimusaitir. Kan gitu kan? Kamu itu tidak apa? Tidak menguasai mereka. Bukan di atas, ya, penguasaan kamu. Kalau mereka begitu, biarkan saja, maafkan mereka, ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat ketika sebelum diperintahkan berperang, sebelum diperintahkan untuk menyerang mereka. Dan ayat itu nggak boleh dipakai hari ini, Pak. Kalau ada orang kafir yang menyerang kita, apalagi fisik, ya, verbal, fisik, kalau mereka menyerang kita tidak boleh mengatakan maafkan mereka, biarkan mereka, balas dengan yang lebih baik. Nggak boleh, Pak. Makanya saudara-saudara kita, ya, guru-guru kita, kalau ada orang kafir macam-macam, dimaafin apa diproses hukum, Pak? Diproses hukum sekarang. Tapi ada orang yang nggak ngerti, dia bilang apa? Maafin aja katanya, maafin aja. Mereka itu kan enggak tahu katanya, ya. Ayat-ayat yang diulangkan apa? Ayat-ayat ketika kaum muslimin masih belum diizinkan dan belum diperintahkan untuk berperang. Maka kalau hari ini ada orang yang menyerang kita,
kita harus proses hukum. Dan itulah ulama yang menafsirkan ayat-ayat yang benar. Tapi kalau dia katakan maafkan mereka, bahkan apa? Ya, berikan kepada mereka kesempatan. Nah, ini tidak. Ini hanya ketika berada di Mekah. Sebelum apa? Ayat-ayat tentang diizinkan perang atau diperintahkan perang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita sudah jelaskan tadi apakah ayat pertama manakah yang berisi perintah berperang, kita sudah sebutkan ya. Surat Al-Baqarah ayat 190. Dan kemudian apakah dibolehkan berperang di tanah haram? Nah, kita juga sudah jelaskan tadi Pak ya. Secara umum tidak boleh berperang di tanah haram. Ya, kecuali apa? Kecuali ketika orang-orang kafir itu menyerang kita di tanah haram, maka kita pun harus menyerang mereka. Ya, karena kata Rasulullah SAW, yang namanya tanah haram itu Masjidil Haram dan sekitarnya itu sudah diharamkan oleh Allah sejak dulu, Pak. Sejak dulu. Pernah dihalalkan bagi Rasulullah sesaat saja ketika siang. Dan setelah itu apa? Setelah itu diharamkan kembali. Jadi tidak boleh berperang di Masjidil Haram. Kecuali apa, Pak? Kecuali mereka menyerang kita. Tapi di tempat lain, Pak, di tempat lain secara umum kita dibolehkan menyerang mereka. Bahkan di mana saja kita menemukan mereka diperintahkan untuk menyerang. Nah, sedikit saya simpulkan dari kesimpulan awal kita tadi. Kesimpulan awal kita tadi kan diperintahkan oleh Allah menyerang orang yang menyerang kita kan. Awal mula perintah berperang itu untuk orang yang menyerang kita. Nah, apakah itu berlaku sampai hari ini? Kalau orang tidak menyerang kita, kemudian kita tidak boleh menyerang mereka, apakah itu berlaku sampai hari ini? Gimana, Pak? Nah, ini kesimpulan awal tadi kan menyerang kalau diserang. Nah, sekarang hari ini apakah kita tidak boleh menyerang yang tidak menyerang kita? Gimana nih? Ini penting ini, Pak. Umumnya orang muslim hari ini berkeyakinan apa, Pak? Nggak boleh menyerang orang yang tidak menyerang. Benar nggak? Nah, ini orang-orang yang hanya berdalil dengan dalil ini, Pak. Dengan surat Al-Baqarah ayat 190. Dia tidak pakai ayat yang lain. Padahal di dalam surat-surat yang lain, misalnya di dalam surat apa? Surat Taubah ayat 5 misalnya, Allah katakan apa? Faqtulul musyrikin. Dan kemudian di dalam surat Taubah ayat 36, Allah katakan apa? Wa qatilul musyrikina kafah, kata Allah. Perangi orang-orang kafir itu secara keseluruhan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada dasarnya hukum terakhir yang berlaku hari ini, kita umat Islam itu diperintahkan untuk menyerang orang-orang kafir itu semuanya. Itu perlu menjadi apa? Menjadi keyakinan kita. Tapi insya Allah nanti kita akan jelas rincinya ini. Kita akan jelaskan rincinya di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya, sedikit terkait dengan apa? Terkait kesimpulan pertama tadi, menyerang yang menyerang. Tapi ternyata di akhir diperintahkan oleh Allah apa? Menyerang semua orang-orang kafir. Maka Rasulullah menyerang Romawi, Rasulullah menyerang Persia, Rasulullah memerintahkan sampai ke sahabat-sahabatnya, sampai ke Andalusia semua, Pak. Sampai ke Andalusia. Kenapa? Padahal mereka nggak pernah menyerang kaum muslimin kan? Nah, ini nanti perlu penjelasan. Karena apa? Ada ayat yang lain yang mengatakan apa? Kita diperintahkan untuk menyerang orang kafir secara keseluruhan. Tapi hari ini tidak diamalkan oleh umat Islam, Pak. Yang ngamalin ini siapa? Yang ngamalin ini adalah orang-orang kafir. Maka mereka hari ini menyerang kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kalau mereka tidak bisa tundukkan dengan senjata, maka minimal mereka tundukkan dengan diplomasi. Artinya apa? Orang kafir hari ini yang menjadi pengendali orang-orang muslim di dunia. Harusnya apa?
harusnya dengan ayat ini melatih kita agar kita menjadi apa? Menjadi orang-orang yang mengendalikan mereka. Tapi mudah-mudahan ke depan Pak ya, ke depan anak-anak kita ya bisa menjadi orang-orang yang menaklukkan mereka semua. Kalau kita hari ini sudah terpengaruh oleh pikiran Belanda ya, sehingga apa? Membuat kita lemah. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita ke depan menjadi sang penakluk Pak. Sehingga apa? Mereka bisa menjadikan orang-orang kafir itu, kalau tidak menjadi muslim berarti apa? Mereka membayar apa Pak? Membayar jizyah. Kalau enggak jadi muslim, bayar jizyah. Masya Allah. Maka Islam akan menjadi tinggi di dunia. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini ayat Al-Qur'an yang kita baca. Ya. Kalau kita ragu, bahaya, bisa membuat iman kita terhadap Al-Qur'an menjadi rusak. Boleh tes pemahaman, apakah pemahaman Ustaz Rahmat benar atau tidak? Boleh, tapi jangan meragukan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.